A27 Anaya dibawa pergi. Sudah seminggu Anaya dan Via membuka warung makan yang berada teras rumah Via. Jualan Anaya sangat ramai pembeli sampai-sampai Anaya dan Via kadang kewalahan melayani pembeli. Alhamdulillah ya Via, dagangan kita selalu laris manis, terkadang sampai kekurangan, ucap Anaya. Iya mbak, ini juga masakan mebekaannya yang enak banget ya gak bu, ucap Via. Iya bener apa kata kamu Vi, masakan Anaya enak banget, ucap Ibu Lastri. Ibu Via, ah masa sih, padahal aku masaknya yang biasa aja loh, ucap Nanya. Nah buk, yang biasa aja udah laris banget, gimana kalau buar yang luar biasa, ucap Via. Iya bener kamu Vi. Oh ya Anaya, apa kamu selama hamil tidak mengalami mual atau pusing gitu? Soalnya ibu perhatiin kamu kayak orang gak hamil aja, ucap Ibu Lastri. Dulu awal-awal saat belum tahu aku hamil ya mual dan pusing sampai lemes banget. Setelah aku tes pakai tes pack sampai sekarang aku gak ngerasain apa-apa bu, ucap Anaya. Apa jangan-jangan suami kamu yang mengalaminya ya Nay, ucap Ibu Lastri. Aku juga gak tahu bu, semoga aja tidak kasihan kalau dia yang mengalaminya, ucap Anaya. Tok, tok, seseorang mengetuk pintu rumah Via. Biar ibu aja yang buka pintunya, ucap Ibu Lastri. Ibu Lastri beranjak dari duduknya dan langsung melihat siapa yang bertamu. Cekerek, pintu dibuka oleh Bu Lastri, terlihat ada beberapa pria berjas hitam. Maaf, cari siapa ya? Tanya Bu Lastri. Kamu Lastri kan? Tanya Papa Rozi. Ya Papa Rozi lah yang datang untuk menjemput Anaya. Iya, Anda siapa ya? Tanya Bu Lastri yang bingung. Siapa orang ini, kenapa dia mengenalku? Batin Ibu Lastri. Aku Rozi, ucap. Rozi, ucap Ibu Lastri mencoba mengingat. Yang dulu pacaran sama Sumarni, ucap Papa Rozi mengingatkan masa lalu. Rozi, Sumarni, Lastri dan Joko, ayah Via, adalah sahabat sejak masih bekerja serabutan dulu. Rozi itu sebenarnya anak orang kaya, tapi ia kabur dari rumahnya sehingga bertemu dengan Lastri, Joko dan Sumarni. Rozi menjalani hubungan dengan Sumarni sedangkan Lastri menjalin hubungan dengan Joko. Namun hubungan Rozi dan Sunarmi terhalang oleh restu sehingga Sumarni pergi meninggalkan Rozi. Setelah ditinggalkan Sunarmi, Rozi dijodohkan dengan Dewi, Ibu Aron. Ya ampun kamu Rozi, apa kabar? Ucap Ibu Lastri. Alhamdulillah baik, ucap Papa Rozi. Ayo silahkan masuk. Oh ya, kamu tahu rumah aku dari siapa? Ucap Ibu Lastri. Aku juga gak tahu kalau ini rumahmu, tujuanku datang ke sini untuk menjemput anak menantuku, ucap Rozi. Anak menantumu siapa? Tanya Lastri. Anaya, dia anak menantuku, ucap Rozi. Jadi Anaya anak menantumu? Tanya Lastri. Iya, aku sudah menyuruh detektif untuk mencarinya dan dia menemukan Anaya di sini, ucap Rozi. Baiklah, akan ku panggilkan dia, ucap Lastri. Terima kasih Lastri. Oh ya, Joko kemana? Tanya Rozi. Dia sudah meninggal 3 tahun lalu, ucap Lastri. Innalillahi wa innalillahi rojiun, maafkan aku Lastri, aku tidak tahu, ucap Rozi. Ya tidak apa-apa, sebentar aku panggilkan Anaya dulu, ucap Lastri yang langsung beranjak dari duduknya langsung menuju ruangan TV yang dimana Via dan Anaya sedang berbincang-bincang. Anaya, ada Rozi mertuamu mencarimu di depan, kamu temuinlah dia. Nuk, ibu mau buatkan kopi dulu untuknya, ucap Lastri kepada Anaya. Papa Rozi, ucap Anaya. Ida duk, temuilah dia, ucap ibu yang langsung pergi ke dapur membuatkan minum untuk Rozi. Baiklah bu, ucap Anaya. Duh, bagaimana kalau papa menyuruhku pulang? Aku takut bertemu Mas Aron, aku takut dia akan membunuh anakku, batin Anaya. Mbak kenapa melamun? Apa mbak takut mau menemuinya? Ucap Via yang melihat raut ketakutan di wajah Anaya. Gak kok Vimba, ke depan dulu ya, ucap Anaya menutupi ketakutannya. Anaya beranjak dari duduknya, ia menuju ke ruang tamu. Assalamualaikum Pak, ucap Anaya yang langsung menyalimi tangan Rozi. Waalaikumsalam Nak, bagaimana kabarmu? Tanya Rozi pada Anaya. Alhamdulillah baik Pak, ucap Anaya.
Rosie melihat perut Anai yang agak membuncit. "Anaya, kamu hamil, nak?" tanya Rosie. Anai terdiam, ia berusaha menutupi perutnya, ia takut kalau Papa Rosie tahu dia hamil. "Jangan takut, nak, Papa tidak akan menyuruhmu kembali kepada Aaron, jadi jangan takut pada Papa," ucap Papa Rosie meyakinkan Anaya. Anaya hanya menganggukkan kepalanya. "Ya Allah, sudah berapa bulan, nak?" tanya Papa Rosie. "Sudah mau masuk 3 bulan, Pa," ucap Anaya. "Apa Aaron tahu kamu hamil?" tanya Papa Rosie lagi. "Tidak, Pa." Anaya takut memberitahu Mas Aaron, ucap Anaya. "Takut kenapa, nak?" tanya Papa Rosie penasaran. "Aku takut nanti Mas Aaron akan menyuruh aku untuk menggugurkan anak ini," ucap Anaya. "Kenapa kamu berpikiran kalau Aaron akan menyuruhmu menggugurkan anakmu?" ucap Papa Rosie penasaran. "Sebelumnya Mas Aaron marah sama aku, dia menuduh aku selingkuh dengan sahabatku. Jadi aku takut Mas Aaron menyangka kalau anak ini adalah anak hasil selingkuhanku," ucap Anaya. Baiklah, apa kamu sudah memeriksakan kandunganmu, nak?" tanya Papa Rosie. "Sudah, Pak, kemarin di puskesmas," ucap Anaya. "Anaya, kamu mau kan ikut Papa ke Amerika?" ucap Papa Rosie mengajak Anaya. "Apa Papa akan menyerahkan aku ke Mas Aaron?" ucap Anaya. "Enggak, Papa ingin mengajak kamu tinggal bersama Papa di Amerika. Papa ingin kamu dan anak kamu aman saat ini Aaron dan anak buahnya sedang mencari kamu," ucap Papa Rosie. "Untuk apa Mas Aaron mencariku, Pa?" ucap Anaya penasaran. "Papa juga gak tahu kamu mau kan ikut Papa. Papa janji akan menjaga dan melindungi kamu dari Aaron," ucap Papa Rosie. "Apa aku boleh mengajak Via dan Ibu Lastri, Pak? Aku takut nanti saat Mas Aaron bertanya ke warga sini yang akan menjadi saran nih Via dan Ibu Lastri," ucap Anaya. "Boleh kok," ucap Papa Rosie. Ibu Lastri datang membawa secangkir kopi dan sepiring cemilan. "Silahkan diminum, Rosie," ucap Ibu Lastri. "Loh, Ibu udah kenal sama Papa?" tanya Anaya. "Iya, dia adalah teman lama Ibu," ucap Ibu Lastri sambil meletakkan kopi dan cemilan itu di atas meja. "Oh begitu, Bu, begini aku mau ikut Papa Rosie ke Amerika. Aku harap Ibu dan Via ikut bersama kami," ucap Anaya. "Tidak, udah, naik kamu saja yang ikut Rosie, biarkan Ibu dan Via di sini saja," ucap Ibu Lastri menolak. "Tidak, Bu, kalau Ibu dan Via tidak ikut aku tidak akan ikut. Aku takut nanti kalian yang akan jadi sasaran memarahan Mas Aaron saat tak mendapati aku di sini bersama kalian," ucap Anaya. "Bener, Lastri, kalian ikut saja," ucap Rosie. "Bagaimana ya, aku merasa tidak enak kalau harus menumpang hidup denganmu, Rosie," ucap Ibu Lastri. "Tidak usah merasa tidak enak dulu, kalian yang menolongku, sekarang aku akan membalas budiku pada kalian," ucap Papa Rosie. "Baiklah, kami akan ikut bersama kalian," ucap Ibu Lastri. "Sebaiknya kalian cepatlah berkemas, kita pergi sekarang juga, takutnya Aaron tahu keberadaan kalian," ucap Papa Rosie. Anaya, Ibu Lastri dan Via pun bergegas bersiap-siap untuk ikut ke Amerika. "Apa sudah siap semua?" tanya Rosie saat mau menaiki mobil. "Sudah, Pa, semuanya sudah siap," ucap Anaya. "Apa tidak ada barang yang ketinggalan?" tanya Papa Rosie. "Sudah tidak ada, Om," ucap Via. "Kamu mirip sekali dengan Joko, ya kan, Lastri?" ucap Papa Rosie. "Iya, dia sama persis seperti ayahnya, tapi dia versi perempuannya," ucap Ibu Lastri. "Om mengenal ayah saya?" tanya Via. "Iya, Ibu dan ayahmu adalah teman baikku," ucap Papa Rosie. "Kok aku gak tahu ya, Bu?" ucap Via. "Sudah, nanti saja ceritanya, kita langsung berangkat aja, hari sudah semakin malam," ucap Papa Rosie yang memutuskan pembicaraan. Mereka pun masuk ke dalam mobil Papa Rosie, mereka menuju ke bandara. Di sana sudah ada pesawat pribadi milik Papa Rosie. Di tempat lain, tepatnya di markas Aaron, Billy tengah dibuat pusing dengan Aaron yang terus muntah-muntah. "Bos gue udah gak tahan kalau lo gak mau diperiksa sama dokter, gue gak mau ngurusin lo lagi," ucap Billy yang kesal. Aaron tidak mau diperiksa oleh dokter.
Gue cuma masuk angin biasa Bill, buat apa harus diperiksa dokter, nanti juga sembuh sendiri, ucap Aaron menolak. Pokoknya lo harus diperiksa dokter, kalau gak gue suruh anak buah lo menghentikan pencarian Anaya, ucap Billy mengancam pada Aaron. Kalau lo menghentikan pencarian Anaya gue bunuh lo, ucap Aaron. Bukan lo yang bunuh gue tapi gue yang akan membunuh lo, ucap Billy kesal dengan sikap Aaron. Baiklah, suruh dokter ke sini memeriksa gue, tapi dokternya harus memakai daster yang biasa dipakai ibu-ibu. Dokternya jangan memakai apa-apa kecuali daster, ucap Aaron. Billy melongo mendengar permintaan Aaron. Lo waras bos? Tanya Billy sambil memegang kening Aaron. Lo pikir gue gila apa? Ucap Aaron yang kesal dengan Billy. Abisnya permintaan lo aneh banget, ucap Billy. Kalau lo gak mau nurutin kemauan gue ya udah, gue gak mau diperiksa dokter, ucap Aaron. Baiklah, gue akan menyuruh dokternya pakai daster ibu-ibu seperti yang lo mau, ucap Billy yang langsung keluar dari ruangan Aaron untuk menuruti permintaan Aaron. Tak lama Billy pun membawa dokter yang memakai daster. Bos, ini dokternya, ucap Billy sambil membawa dokter dengan menggunakan daster. Kok dokternya perempuan? Aku gak mau dokternya laki-laki yang memakai daster, ucap Aaron. Tapi lo tadi cuma bilang dokter aja, gak bilang dokternya harus cowok, ucap Billy. Pokoknya gue mau dokter cowok yang memakai daster, ucap Aaron. Baiklah, gue akan mencari dokter yang lo mau, ucap Billy. Billy pun keluar lagi dari ruangan Aaron bersama dokter perempuan itu. Tak lama Billy pun kembali bersama dokter yang Aaron inginkan. Bos, ini dokter permintaan lo, ucap Billy masuk ruangan Aaron bersama dokter laki-laki berpakaian daster. Sekarang gue minta dokter menguncir 2 rambut Billy, ucap Aaron. Ternyata Tuan Billy lebih parah dari aku, hahaha, batin dokter itu. Wetiat lo yang bener aja bos, masa rambut gue dikuncir 2 sih mah ditaruh mena muka gue. Badan gede berotot kayak gini lo suruh kuncir 2, gila lo ya bos, omel Billy. Ya udah, kalau gak mau aku juga gak mau diperiksa, ucap Aaron yang ngambek. Sabar Bill, ini demi temen lo cepet sehat, batin Billy. Gila, gue lem lama kayak gini, cepetan dok lo kuncir rambut gue terus lo periksa dia apa bener dia gila, ucap Billy yang kesal. Baik tuan, ucap dokter itu sambil menahan tawa. Dokter itu mulai menguncir 2 rambut Billy. Sudah selesai tuan, ucap dokter itu sambil menahan tawanya.